who's never far. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 28 Juli 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Esra Manurung. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Love won't let me Shalom. Boleh lebih lagi katakan shalom. Kita percaya pagi hari ini bukan menjadi rutinitas kita datang di gereja, tapi kita datang tempat ini kita bawa hati kita yang rindu untuk menyembah Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau ekspresikan cinta kita, sebab kita percaya kalau hari ini boleh ada semua karena cintanya Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mentundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan, bukan menjadi rutinitas kami Tuhan. Tapi kami mau datang di tempat ini bawa hati kami yang rindu Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami pagi hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa ekspresi cinta kami Tuhan di hadapan-Mu. Karena kami terlalu percaya Tuhan. Hari ini boleh ada, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Semua karena cinta-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, yang selalu Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ibadah pagi hari ini di dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, angkat suaramu sembah Dia. Terima kasih Yesus. Oh Jesus, puji nama. Terima kasih. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan.
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Oh, mari sekali lagi, lebih lagi sama-sama ke suaramu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Oh, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Puji nama Tuhan. Oh Jesus, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, oh Kaulah kuatku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Oh, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sama-sama sembah Dia. Oh, terima kasih ya Tuhan, kami percaya. Yesus, kami percaya. Kasih-Mu nyata Tuhan. Oh, cinta-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Mari sama-sama angkat ucapan syukur-Mu semua. Yesus, Yesus. Ini pujian penyembahan kami pagi ini ya Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Biarlah basika ya ralaba ya sanabo. Biarlah masyana na 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 de. Yesus, Yesus. Terima kasih. Oh, ekspresikan cinta-Mu padanya. Terpuji nama-Mu Yesus, terpuji nama-Mu. Ya ralaba sika ya ralaba se. Biarlah masyana na 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 bo. Ya ralaba ya sanabo. Yesus, terima kasih. Oh, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kau layak ditinggikan,
layak diagungkan Yesus. Nama yang besar, nama yang berkuasa, terpuji namamu Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus. Ku oh segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Oh kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus. Ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Oh hidupku dan kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji menyembah Yesus. Yesus, oh ku menyembah. Oh segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Oh kau hadir Tuhan, hadir dalam hidupku. Dan kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus. Ku menyembah. Oh pujian penyembahan kami
segala penyembahan kami bawa di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan siap memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi. Bersama saya katakan, mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya sukacita surga ada di tempat ini, amin. Kita mau bersukacita dalam hadirat Tuhan, amin. Yang percaya boleh keluar dari tempat dudukmu, berikan salam kiri kananmu, katakan bersukacitalah. Kami mau terbang dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku. Janji-Mu Tuhan, Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, Beri kekuatan. mari sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu selalu menopang dan ku kan aman di dalam-Mu. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita ya. Haleluya. Kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan dengan iman. Firman-Mu Tuhan, Perintah bagi kakiku. dan janji-Mu Tuhan, Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu. Mari sama-sama kita mau terbang dalam kemuliaan-Nya, katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu selalu menopang dan ku kan aman di dalam-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu selalu menopang, ku kan aman di dalam-Mu. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rencana-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan benar. Mari sama-sama kita boleh terbang bersama kemuliaan Tuhan. Ku kan terbang, amin, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama lebih lagi, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang dan ku kan aman
semua diberkati Tuhan, amin. Pagi hari ini kita diberkati Tuhan, amin. Yang percaya sama-sama, yuk. Aku diberkati, Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Yang percaya sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari umat yang diberkati sama-sama katakan, kasih setiamu oh nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan Bapa rasamu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Mari sama-sama yang diberkati katakan, aku diberkati, Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. katakan aku diberkati Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Mari sekali lagi umat yang diberkati sama-sama, aku diberkati, dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Sekarang Bapak Ibu sendiri boleh katakan kiri kananmu, oh kamu diberkati. Amin. Katakan depan belakangmu, kamu diberkati. Oh anugerah, oh Tuhan bagi aku diberkati, aku diberkati. Aku dilimpahi Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Oh Tuhan bagiku, oh Tuhan bagiku, Yesus. Oh Tuhan bagiku. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita sambil sorak-sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyembah Engkau Tuhan. Kami terus ada di dalam hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Yesusku, besar buat kami Tuhan, cinta-Mu nyata. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Mari sekali lagi dengan iman. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita Proses hidup amin Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sama-sama kata
terbatas kuasa Yesus, tak terduga Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas. Katakan kasih-Mu Tuhan, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih. Ku kagumi Cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Katakan di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah Akan hidupku, ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku. di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas. Oh, kasih-Mu Tuhan, tak terduga. Amin. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari sama-sama lebih lagi kita mengatakan tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, oh tak terduga. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, oh tak terbatas, tak terbatas. Oh kasih-Mu Tuhan, tak terduga. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari sama-sama katakan tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga. Kau yang ku andalkan di setiap. Katakan tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan, tak terduga. Amin. Kau yang ku percaya di segala musim hidup, oh tak terbatas kuasa, tak terbatas. Ini iman kami pagi ini ya Tuhan,
tak terduga. Kau yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oh, di setiap nafas hidupku, apapun menjadi musim kami mau katakan kasih-Mu Tuhan. Mari saja semua bangkit berdiri bersama-sama. Karyaku percaya di segala musim hidupku. Mari sama-sama angkat tangan, angkat suara, katakan tak terbatas kuasa. Amin. Tak terduga caramu, karyaku andalkan di setiap langkah hidupku. Kami mengundang Pastor Juli Tamaning akan memimpin kita di dalam khotbah pada pagi hari ini. Katakan tak terduga caramu, karyaku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Caramu, Kau yang kuandalkan di setiap. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga kami harap akan Engkau Tuhan. Ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Haleluya. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, janji-janji-Mu tidak ada satupun yang gugur, firman-Mu tidak ada yang gugur Tuhan. Sebab itu Engkaulah satu-satunya Allah yang dapat diandalkan. Melebihi segala sesuatu mungkin yang terasa kuat hari-hari ini di tangan kami, di tengah-tengah kami. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Engkau Tuhan. Sebab itu kami mau mendekat lebih dan lebih lagi kepadamu. Kami mau diurapi, kami mau dipenuhi dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang
menyukakan hatimu, yang melakukan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang beracara bagi kami semuanya. Kami semua punya pergumulan masing-masing, kebutuhan masing-masing. Engkau yang menerjemahkan setiap firman ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, Engkau dimuliakan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, shalom. Saya berterima kasih kepada Pastor Iwan dan Bu Gem Ola yang sangat cantik. Saya lihat di sini wajahnya mirip Bu Ola semua ya, yang wanita ya. Cantik-cantik semuanya ya. Dan ini menurut saya salah satu gereja yang paling warm ya. Hangat ya, kalau datang tuh saya lihat jemaat-jemaat pengerja tuh hangat semuanya. Dan saya percaya gereja ini akan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi di waktu-waktu ke depan. Yang baru bertemu, nama saya Julita Manik. Dan hari ini saya mau sharing firman Tuhan sesuai dengan topik kita bulan ini. Dan oleh karena itu saya beri judul saudara, Faith to Walk on Water. Jadi tidak ada orang yang tidak punya pergumulan, amin. Ketika punya pergumulan, belajar mengandalkan Tuhan itu seperti orang yang berjalan di atas air ya. Sebab itu kita ambil firman-Nya dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Nah saudara, pergumulan berjalan di atas air ini kalau kita baca ceritanya Petrus yang akan kita baca kelak, ini kelihatannya kan hanya durasi ya, nggak sampai seharian ya, kelihatannya cepat ya. Tapi kalau kita punya pergumulan, durasinya nggak segitu, ya durasinya lama. Ada yang singkat, ada yang lama. Jadi proses kita berjalan di atas air itu beda-beda. Gak sesimpel yang kita lihat dalam ilustrasi ini. Tapi pegangan kita adalah firman Tuhan. Semua panduan-panduan yang ada di ayat ini kalau kita pakai saudara-saudara, itu akan membuat kita benar-benar mengalami mujizat dalam iman yang Tuhan taruhkan di dalam hidup kita. Amin. Dan Tuhan itu berkata orang itu harus bergerak dari iman ke iman. Makanya ketika kita berjalan lama belum lihat apa-apa, itu namanya berjalan dari iman ke iman. Iman ke iman. Sampai yang bukti yang tidak terlihat itu terlihat jelas di mata kita, terjadi. Nah saudara, saya waktu siapkan ini saya bingung mau bagikan apa ya tentang ilustrasi. Karena harus ada ilustrasi supaya nggak omdok kan saudara. Walaupun kita percaya firman Tuhan itu adalah kebenaran, tapi manusia itu ingin lihat benar nggak, masih realistis ini firman Tuhan. Ya karena anak saya sekolahkan di sekolah Kristen. Suatu ketika yang nomor 2 pulang gini, Mama kata guruku mujizat udah gak ada lagi zaman sekarang. Shock gak saya saudara? Lo dimasukin sekolah Kristen kan supaya imannya kuat nih. Nah ibu gurunya ngomong kayak gitu. Jadi untung dia ngomong sama saya. Karena dalam level tertentu ada usia-usia anak kita lebih dengerin orang lain daripada kita kan saudara. Kalau nggak di counter ini bahaya saudara untuk iman anak ini. Saya bilang oh mungkin ibu guru punya pergumulan. Sudah lama berdoa belum dapat jawaban. Makanya akhirnya dia berpikir bahwa iman cerita mujizat atas iman. Kan kalau iman tuh berarti kita ngalamin sesuatu yang berat dalam hidup kita, pergumulan. Dia belum lihat jawaban tapi masih terjadi. Jadi saya bersyukur dalam hidup saya, keluarga saya, family saya, gereja itu mengalami begitu banyak persoalan yang berat. Dan butuh waktu yang berbeda-beda, ada yang singkat, ada yang lama. Tapi firman Tuhan berkata ya, kita bisa jalan di atas air. Amin saudara. Jadi kita lihat di sini saudara dalam Matius 14 ayat 22 sampai 3 itu ada 10 ayat kita baca secara bergantian supaya kita dapat latar belakang dari pemberitaan firman ini. Saya baca ayat genap, saudara baca ayat ganjil, nanti di ayat 33 kita baca bersama-sama. Matius 14 ayat 22 sampai 33 itu topiknya, judulnya Yesus berjalan di atas air. Ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 23. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 25.
Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. 27. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. 29. 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. 33 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Nah ini cerita ada di 4 Injil saudara. Tapi yang 3 Injil nggak ada cerita tentang ini. Yang Petrus semuanya ada cerita angin sakal, naik perahu dan Tuhan Yesus meneduhkan angin sakal itu. Nah, yang detailnya di sini, saudara, ya. Jadi artinya kita perlu belajar dari sini, ya, dan kita perlu mengalami kemenangan seperti Petrus dan murid-muridnya. Saudara, ada banyak cara untuk melihat firman ini, ya, menafsirkan firman Tuhan ini. Ada yang bilang begini, oh murid-murid enggak ngalamin, yang ngalamin cuma Petrus, murid-murid yang lain enggak ngalamin. Kalau saya lihatnya dari konteks yang berbeda saudara. Yang nyuruh pergi itu kan Tuhan Yesus naik perahu. Ya, bukan juga karena mereka gak mau berdoa sama Tuhan Yesus. Jangan ngomong gitu saudara, gak ikut doa sama Tuhan Yesus. Lalu kita ngalami angin sakal. Karena gini saudara, kalau orang bergerak dalam iman itu sering dapat penganiayaan. Penganiayaannya justru dari orang-orang Kristen sendiri. Ketika doanya belum dijawab, oh mungkin doamu, imanmu kurang besar. Ya, sering gitu kan saudara, ada yang gak benar dalam hidupmu, ada dosa. Saudara, ini Tuhan Yesus memang mau menyendiri, mau berdoa, ya habis mujizat 5 roti 2 ikan, ya yang luar biasa sekali. Dia yang suruh loh itu saudara. Murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Jadi saya bagi 3 saudara ya. Dengan supaya penafsiran ini adalah penafsiran yang gamblang dan mudah dimengerti. Iman itu bicara konsentrasi kepada Yesus. Concentration on Jesus. Itulah iman. Iman itu artinya full lihat Tuhan Yesus. Bukan lihat keadaan. Ya saudara, kita lihat di sini Matius 14 ayat 27. Ya ketika mereka ketakutan, mereka itu menghadapi angin sakal. Angin sakal itu apa saudara? Sebelum Yesus berjalan di atas air, mereka itu kan udah disuruh menyeberang, ya naik perahu. Tapi ada angin sakal. Angin sakal ini namanya contrary wind. Jadi kalau misalnya ada angin yang searah, dia akan mendorong perahu ini lebih cepat ke pantai. Tapi kalau ada angin yang berlawanan dengan arah kita, maka kita mau maju gak bisa, kita mau maju gak bisa. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali yang terjadi di sekeliling kita gak sesuai dengan apa yang kita imani di hadapan Tuhan. Seperti angin sakal, contrary wind. Ya, seperti kita mau maju, dia pukul kita balik lagi. Jadi nggak maju-maju, di situ terus. Dan kita nggak ngelihat adanya perubahan. Itulah yang membuat iman orang sering gugur, saudara. Belum lagi aniaya kiri kanan kan. Nah, mungkin ada yang salah, something wrong with you. Ya, imanmu kurang besar. Nah, saudara, ketika mereka ketakutan melihat Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ternyata menang atas angin sakal itu, dia tidak terpengaruh, mereka udah gak maju-maju stuck, Yesus tetap bisa jalan di atas air. Jadi artinya apa begini saudara, ada angin sakal, Yesus tetap bisa jalan di atas air, tetap bisa maju menuju mereka. Jadi artinya Tuhan Yesus tidak terpengaruh oleh angin sakal. Kenapa harus konsentrasi sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak terpengaruh oleh keadaan. Tuhan Yesus tidak tunduk kepada keadaan. Dia tetap bisa jalan. Yang ini perahu sudah sekuat tenaga, enggak bisa maju-maju. Dan kemudian Matius 14 tadi ayat 27 yang sudah kita baca. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Waktu dikatakan aku ini, itu dia ngomongnya gini dalam bahasa Inggris. It is I.
Bukan it is me ya. It is I. Ya, ini mirip seperti perjanjian lama yang ketika dikatakan I am who I am. I am that I am. Jadi makanya konsentrasi atas Tuhan Yesus katakan I am who I am. Itu artinya apa? Nama yang diberikannya untuk dirinya sendiri, nama pemegang kendali, nama yang mandiri, tidak bergantung kepada siapapun, nama El Elyon Maha Tinggi, nama di atas segala nama, tidak ada nama lain yang lebih tinggi dari dia. Persoalan kita kan semua punya nama. Persoalan ekonomi, ya kan? Punya nama kan saudara. Mungkin saudara ngalami penurunan profit, nggak ada namanya. Ya, sakit, penyakit, ada namanya. Tidak ada satu pun di atas muka bumi ini tidak punya nama. Semua pasti punya nama. Tapi Yesus, I am who I am, itu tidak tunduk kepada nama apapun. Sebab dia dikatakan El Elyon, the most high, yang paling tinggi, bertata di tempat yang tinggi. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Dan tidak ada yang tunduk, yang tidak tunduk kepada nama Tuhan Yesus. Amin. Itulah hebatnya nama itu saudara. Sehingga dikatakan dalam, saya ini ya sebelum kita lebih dalam melihat I am who I am. Saya tuh kalau ngeliat air, ini bagus sekali saudara ini ilustrasinya. Saya orang yang takut sama air yang dalam saudara. Karena sudah ada beberapa kali peristiwa kolega suami saya, kami sama-sama libur ke Anyer. Ya. Kami lagi di hotel, mereka baru sampai berenang. Rupanya habis makan, kram saudara. Istrinya lagi lihat-lihat baju-baju gitu ya, lagi lihat suaminya berenang. Gak ada yang tahu suaminya tenggelam saudara. Artinya apa? Kalau kita lihat air, danau, laut ya, itu kita gak bisa tahu apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau saya pernah naik kapal, itu kalau naik kapal saya langsung cepat tuh cari itu. Cari rompi keselamatan saudara ya. Pokoknya harus punya, saking takutnya. Dan kalaupun saya punya rompi itu saudara, kalau terjadi sesuatu, kita tuh enggak berdaya. Kita tidak punya kekuatan atas itu. Makanya ngerti kenapa Petrus itu takut. Manusia itu lemah, karena dia tidak diciptakan untuk bisa menyelam di dalam air laut. Ada juga jemaat kami punya adik saudara, lagi libur senang-senang di Bali, private beach. Airnya cuman segini, kayaknya cetek ya, lagi main-main ketawa-ketawa. Pria tegap saudara, tiba-tiba ada arus bawah nyeret mereka, dia satu-satunya yang gak bisa diselamatkan. Jadi tak terduga. Ya. Jadi kalau ngeliat tuh mengerikan. Nah, makanya kita harus konsentrasi kepada Tuhan Yesus saudara. Who He is, I am that I am. Saya coba ajak saudara untuk lihat Kejadian pasal 1 tentang water. Tentang air, supaya kita bisa walk on water. Saudara, di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini resume ya, Tuhan mau cerita dalam kitab Kejadian ini dia akan ciptakan langit bumi dan segala isinya. Tapi pada waktu itu ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Arti katanya belum ada saudara ya. Dan gelap gulita menutupi samudra raya. Sudah ada belum itu air, lautan, darat? Darat belum ada. Samudra itu sudah ada loh saudara. Samudra yang kita nggak punya kekuatan atau kuasa, bahkan kalau kita nggak punya alat bantu, nggak survive kita di sana, itu sudah ada. Artinya apa? Kalau persoalan itu berat, bahkan persoalan itu sudah ada sebelum kita ada, amin. Umurnya tua, senior saudara ya. Jadi artinya apa? Makanya itu begitu mengerikan saudara. Dia sudah ada. Tapi walaupun dia sudah ada lebih dulu, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di bawah apa di atas? Di atas permukaan air itu. Amin, tangkap ini saudara. Ini bicara tentang persoalan yang gak bisa kita tanggulangi, kita gak punya kekuatan apapun. Saudara kalau udah ngomong samudra raya, sekuat apapun seseorang, dia gak punya kekuatan apapun untuk itu. Kalau tidak ada pertolongan. Tapi yang begitu mengerikan itu saudara. Sesuatu yang rasanya sulit taklukan. Apalagi kan baru-baru ini ada kisah miliarder yang nyelam ke bawah itu loh saudara, mau ngeliat kapal Titanic, saudara ngikutin gak? Saya itu orangnya melo, gampang hati saya tuh sedih saudara. Ketika mereka tuh
Alatnya itu kalau belum tahu ya saudara, itu bayarnya mahal. Jutaan dolar untuk turun ke bawah laut yang dalamnya minta ampun. Yang tekanannya kalau tidak ada alat khusus, kita itu pecah saudara. Pecah kita begitu masuk ke tekanan itu. Tapi ternyata malfungsi. Akhirnya dia, anaknya, dan 2 atau 3 jutawan lain dan teknisi semuanya mati di dasar laut saudara. Itu saya 2 minggu resah saudara, sedih saya. Padahal saya gak kenal saudara, mikirin orang itu. Tapi di situ saya makin berpikir begitu mengerikannya. Tidak ada kuasa dan sudah ada sejak dulu kala. Tapi yang hebatnya bukan dia yang sudah ada sejak dahulu kala. Roh Allah melayang-layang di atasnya. Ini bicara apa? Tuhan berkuasa atas semua persoalan, termasuk yang tidak kita ketahui jalan keluarnya, termasuk yang merasanya begitu mengerikan dalam hidup kita. Tuhan bilang dari sejak kau belum ada, aku berkuasa atasnya. Itu yang namanya I am who I am. Tenang, ini aku. Tenang, be calm kata Tuhan. I am who I am. Amin saudara. Mazmur 133 ayat 4 berkata, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi? Nggak ada, dia sangat tinggi. Jadi konsentrasi kepada Tuhan Yesus. Dan ketika konsentrasi kepada Tuhan Yesus tujuannya apa? Konsentrasi untuk melihat apa yang dia lihat. Kita lihat dalam ayat 6-nya, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Inilah luar biasanya Tuhan yang mengasihi kita. Saudara, ketika seseorang punya persoalan seperti dia mau tenggelam seperti Petrus, mau coba bertahan dalam iman, mau tenggelam. Satu yang saudara pegang, dia yang begitu tinggi mau merendahkan diri melihat kepada kita. Dia mau repot-repot dari kaya jadi miskin, mulia jadi hina. Supaya apa? Dia lihat sesuatu dalam hidup kita ketika dia karuniakan keselamatan kepada kita. Jadi seberat apapun persoalan kita, yakini dia sangat mau tolong kita. Bahkan ketika tangan kuatnya tidak kelihatan tolong kita, perhatikan ayat ini, dia yang tinggi mau repot-repot menundukkan diri lihat ke bumi. Kalau udah tinggi, manusia aja kalau udah tinggi udah gak nengok ke bawah lagi loh. Jalannya udah gini. Lihat aja kalau orang sombong saudara karena hebat, gak mau lihat ke bawah. Tuhan yang udah gak ada saingan, gak ada yang lebih tinggi dari dia, itu mau ngerendahkan diri ngelihat kita tuh rendah saudara. Gak berarti dia mau lihat. Maka itu artinya apa? Dia yang mau melakukan semua itu pasti ada sesuatu yang dia lihat. Itu yang harus kita lihat waktu kita konsentrasi sama Tuhan. Bahayanya kalau berubah fokus. Nah ini yang terjadi. Ketika tidak konsentrasi melihat Tuhan dan melihat apa yang dia lihat kepada Petrus. Apa yang terjadi Matius 14 ayat 30 ketika Petrus bilang, Tuhan kalau itu engkau suruh aku datang kepadamu. Dan Tuhan berfirman, datanglah. Berarti keinginan untuk jalan di atas air itu adalah keinginan Tuhan. Amin. Ketika Tuhan utus murid-murid pergi duluan, terjadi angin sakal. Saya percaya bukan Tuhan yang mau buat kita susah, tapi dia izinkan ada badai, ada angin topan terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Ujung-ujungnya ayat terakhir yang kita baca, banyak orang menyembah dan datang kepada Tuhan. Itu udah termasuk koridor perencanaan Tuhan loh saudara. Apa-apa yang terjadi dalam hidup kita yang rasanya gak nyaman, dia punya rencana, amin. Makanya kita harus lihat apa yang dia lihat. Tapi kalau kita gagal lihat seperti Petrus, dia sudah berhasil jalan di atas air. Tapi ketika dirasanya, luar biasanya terjemahan kata dirasanya ini saudara, itu dilihat. Dilihatnya apa? Tiupan angin. Angin kan gak bisa dilihat kan saudara. Tapi terjemahan asli ayat ini, bahkan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, he saw. Dia lihat angin. Ya, jadi ini mengindikasikan matanya geser. Dari lihat Tuhan Yesus, lihat masalah, lihat angin ya. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Ini yang terjadi kepada anak-anak Tuhan ketika berjalan dalam iman. Ya. Iman itu adalah bukti yang tidak kita lihat, amin. Berarti yang sudah lihat siapa? Tuhan yang sudah lihat. Dia sudah lihat ada sesuatu dalam hidup kita.
akan terjadi di depan. Kita belum lihat, makanya iman itu bukti dari yang tidak kita lihat. Cara lihatnya bagaimana? Lihatlah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bilang, datanglah, itu artinya kamu akan survive jalan di atas air. Kalau dia akan tenggelam, karena angin kan belum berhenti loh saudara. Anginnya tuh waktu, kenapa dia ragu saudara? Waktu dia lihat Tuhan Yesus smooth sekali kan jalannya. Tapi waktu Petrus mau jalan, itu gak smooth lah saudara. Kan ada angin, pak, ngelawan dia gitu. Dia mau maju, angin itu nahan dia. Itu yang membuat dia sadar. Masalahnya itu berat. Makanya matanya lihat masalah. Ketika dia lihat masalah, tenggelam dia saudara. Tapi ketika dia tenggelam, puji Tuhan, dia kembali lihat Tuhan Yesus. Lalu berteriaklah, Tuhan tolonglah aku. Ya, saudara lihat tadi dalam Matius 14 ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah, tadi saya sudah bagikan saudara. Dan Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Itu konfirmasi. Kalau Tuhan Yesus sudah ngomong, datanglah. Berarti apa? Ada solusi. Kalau kita berdoa belum lihat apa-apa. Dan kemudian Tuhan sudah ngomong janji kepada kita. Pegang janji itu saudara. Jangan sekali-kali ngelihat kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Oh kalau ngelihat itu tenggelam saudara. Saya udah pernah cerita di sini ya, kisah saya mempercayai janji Tuhan. Datanglah gitu kan saudara. Dan gak terjadi apa-apa. Itu untuk diri saya saja saudara. Itu 20 tahun. Saudara kebayang gak kalau nunggu janji Tuhan jalan di atas air 20 tahun. Saudara. Dengan angin sakal. Angin sakalnya tuh berusaha nepis gitu loh saudara. Gak mungkin kan gitu. Masalahnya kan kita gak lihat Tuhan Yesus kan saudara. Petrus masih lihat Tuhan Yesus. Kita gak lihat. Modal iman nih kata benar-benar modal iman saudara. Itu nerba terus saudara. Rasanya udah gak bisa maju lagi saudara. Saya pernah pelayanan waktu saya masih jadi artis rohani. Itu ada seorang remaja ya yang bikin album pakai lagu saya. Terus dia ulang tahun Sweet 17. Dia orang kaya sekali saudara di daerah. Jadi papanya tuh bikin party, udah kayak wedding party saudara. Dia 4 kali ganti baju, udah kayak MJ dia saudara. Waktu itu kan belum musim yang mic yang gini tuh saudara. Dia udah pakai mic yang di plaster sini saudara, yang gini tuh ya. Udah kayak MJ, ada yang futuristik lah bajunya, ada yang apa gitu ya saudara. Mantep banget, pakai round table ya. Dari pertama datang waktu mereka sehari sebelum acara itu orang tuanya ketemu saya udah langsung lihat orang tua itu kecewa lihat saya. Karena yang sering saya ceritakan itu loh saudara, ngelihat muka saya kan di sampul album. Yang paling jujur kalau bikin flyer tuh cuma di gereja ini saudara. Suami saya bilang, ini kayaknya gereja ini deh yang paling jujur kalau bikin flyer saya, muka saya. Suami saya bilang biar orang gak kaget kalau ngeliat kamu datang, kata suami saya. Jadi kalau ngeliat flyer sampul album saya itu kan saya kan seperti ya kan kalau gak percaya Google aja saudara. Sampul album saya yang terakhir saya wajahnya kayak Momo Geisa, asli saudara. Saudara tahu momongan cantiknya kayak apa saudara ya. Jadi artinya waktu ketemu kan dia kecewa nih saudara ya. Dia kecewa dan langsung berubah sambutannya. Nah esokannya waktu acara berlangsung kan ada I.O. Julita Manik, Kak Julita Manik duduknya di sini ya agak di depan misalnya ada table 1, table 2 karena dianggap saya guest untuk nyanyi bareng sang anak yang ulang tahun Sweet 17. Oke saya duduk di situ. Saudara sampai mau acara selesai saya itu 3 kali disuruh pindah table saudara sama I.O. Makin lama makin dekat pintu keluar. Saudara itu terhinanya saudara. Sampai saya gak sempat makan. Ya bola balik disuruh berdiri, bola balik. Mana saya kan harus nyanyi juga saudara, gak makan. Pulang. Saya bilang lihat nanti ya di hotelku ganyang itu semuanya yang ada di minibar. Udah niat jahat, Tuhan tidak izinkan saya berniat jahat. Kenapa? Tuhan mau saya jalan di atas air saudara. Minibarnya dikunci. Tapi saya belajar dari situ itu kan apa? Angin kan? Lihat lu kan, lu gak terkenal lu, siapa lu? Ya kan? Angin kan ngelawan dan kayaknya sesuai dengan kenyataan gitu saudara. Kalau saya percaya itu saya gak akan maju saudara. Saya gak akan tetap jalan di atas air, mungkin saya sudah kecewa. Nah saudara-saudara, jadi saudara lihat Tuhan Yesus. Ya, dia lihat apa? Dia lihat ketika dia berkata, datanglah, kau pasti bisa datang. Amin. Dan yang kedua saudara, ini yang sering jadi persoalan, little faith.
versus great faith, iman yang besar ya. Matius 14 ayat 30, tetapi ketika dirasanya angin takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu ia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan little faith. Jadi kita jadi mikir kan, jadi kalau kita mau bisa jalan di atas air, imannya harus besar. Kamu kurang iman gitu kan saudara. Nah, little faith itu artinya trusting too little. Bedakan saudara. Ketika Tuhan, nah ada dua orang yang dibilang imannya besar. Yang pertama centurion, kepala pasukan. Yang kedua, dan tidak ada yang orang Israel saudara. Yang kedua, wanita Sirofenisia. Jadi iman besar itu bukan bentuknya lebih besar saudara. Tapi trusting fully. Nah, tidak perlu sesuatu yang besar untuk meyakinkan kita, itu namanya iman sebesar biji sesawi. Kan bingung kan saudara, katanya imanmu kecil. Tapi terus Tuhan bilang, ya saudara coba kita lihat dalam Matius 17, ketika murid-murid tidak dapat mengusir setan, little faith versus little faith. Ya. Ayat 20-nya langsung kita lihat, mereka bilang gak bisa usir setan. Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, little faith juga saudara. Tapi apa yang membedakan? Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Kan kecil kan saudara. Apa yang membedakan? Kan iman kecil aja udah cukup ya. Kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ketika Tuhan bilang iman sebesar biji sesawi, itu bicara benih. Benih firman Tuhan. Orang kalau Tuhan mau bilang great faith, itu gini saudara, seperti centurion. Tuhan, satu kata saja. Ucapkan Tuhan, satu kata saja. Saking trustnya sama Tuhan Yesus. Kalau kita kan kalau bisa sampai ngerti gitu ya. Sampai ngelotok gitu saudara. Kejar hamba Tuhan A, kejar hamba Tuhan B. Didoakan hamba Tuhan A. Centurion bilang, Tuhan saking dia percaya sama Tuhan Yesus. Satu kata saja cukup. Katakan Tuhan, hambaku akan sembuh. Dan hambanya lagi gak dibawa ke tempat itu loh saudara. Tapi ketika Tuhan ngomong bahkan lebih dari satu kata. Karena Tuhan tuh kalau memberi selalu lebih daripada apa yang kita minta. Maka saudara suka berdoa. Kalau Tuhan tuh jawab doa selalu lebih daripada apa yang kita minta. Tuhan lebih dari satu kata lo berikan sembuh. Maka Tuhan bilang, imannya gede banget. Padahal dia cuma minta satu kata. Itu artinya begini saudara. Keadaanmu belum berubah. Tapi sesuatu yang simple dalam saat teduhmu. Bukan sesuatu yang glowing, glamor, dikebakkan praise and worship yang urapan. Tapi ketika engkau baca saat teduhmu dalam keadaanmu yang ngerasnya ada angin sakal menghalangi engkau maju. Tuhan ngomong sama kita, pegang. Pegang itu saudara. Pegang itu saudara. Itu yang namanya ketika kita tidak diombang-ambingkan, even itu sesuatu yang sederhana, kita percaya akan terjadi. Itu yang namanya iman yang besar. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi jemaat Tuhan jangan kejar-kejar hamba Tuhan pindah-pindah gereja. Enggak di sini ya, kayaknya saya hafal nih wajah-wajah. Di mana-mana suka pindah-pindah gereja. Saudara, bukan hamba Tuhan yang besar yang membuat engkau bisa punya iman yang besar. Tapi satu kata saja Tuhan Yesus ngomong. Bahkan seringkali dalam ibadah ini enggak catat pun saya enggak masalah. Yang penting apa? Waktu dengar khotbah tuh nunggu-nunggu. Mana ini Tuhan? Mana ini? Yang ketika ada tak, itu langsung tek gitu loh. Itu yang namanya satu kata. Sering kan saudara ngalami itu ya. Ketika pengkhotbah ngomong ribuan kata-kata, tiba-tiba ada satu tak. Itu yang namanya satu kata. Pegang itu saudara. Karena apa? Ketika kita pegang itu, jangan lagi kan si centurion masih harus pulang loh saudara. Bisa aja kan jangan-jangan waktu mau pulang dia udah mati ini gitu kan saudara. Tapi dia percaya penuh. Sambil jalan di atas air dia pegang itu. Dia pegang tadi yang Tuhan Yesus janjikan. Enggak perlu, orang lain kan mesti bawa, kalau perlu jama jubahnya, kalau perlu apa pegang-pegang, semua mau pegang-pegang Tuhan Yesus. Dia itu imannya gede, enggak aku pegang pun asal ada satu benih firman Tuhan itu pasti tumbuh. Haleluya, itu yang namanya great faith. Amin. Dan satu lagi tuh wanita Sirofenisia. Ya, Sirofenisia itu saudara, Tuhan bilang apa saudara?
Oh nggak layak kasih roti buat kamu, kan kamu bukan orang Israel kan, roti itu buat anak. Tapi iman yang besar itu ketika dia ngerti, kan Tuhan bilang anjing kan, tidak layak diberikan padanya, nggak baperan. Dia malah ngerti firman Tuhan. Kita ini semuanya anjing saudara kalau dibandingkan orang Israel. Sama kok, mereka bilang kita kafir. Kafir itu artinya apa? Anjing. Kan anjing lu, kafir lu, kan gitu saudara. Tapi wanita Sirofenis ini ngerti, dia ngomong apa? Little puppy, kurion. Little puppy itu ada di dalam rumah. Dapat nggak pasti? Anjing itu kan kasihan kan kita saudara ya. Pasti dapat nggak? Pasti dapat. Itu iman yang luar biasa. Iman yang nggak baperan. Ih, pendetanya ngomong gitu. Nggak lagi gereja-gerejaan. Keadaannya nggak berubah. Nggak lagi Tuhan-Tuhanan. No. Dia itu percaya bahwa Yesus datang bukan hanya bagi orang Israel. Yesus datang buat anjing-anjing tanda petik kafir. Bahkan Tuhan Yesus ketika ngomong worship itu seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Dia sudah ngerti tanpa khotbah tentang praise and worship, proskuneo loh saudara. Dia udah ngerti itu. Dia percaya saudara. Saya selalu bilang kalau lagi ngajar praise and worship, kalau orang ngomong kita bilang kita anjing, jangan marah. Karena seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Amin, amin. Berkat Tuhan, terima. Dia lagi memberkati saudara ya. Jadi artinya apa? Imannya enggak kandas. Tuhan bilang, besar sekali imanmu ibu. Satu kata pegang, bawa pulang. Dibawa pulang mungkin diombang-ambingkan keadaan. Dia juga anaknya lagi tidak ada di tempat itu. Dia sama dengan senturion itu, dia masih harus pulang dalam perjalanan. Tapi dia percaya penuh kepada perkataan firman Tuhan. Itu yang namanya iman yang besar. Tidak baperan terhadap situasi. Mau going to the next level. Terus lagi dari iman kepada iman. Jadi artinya gini saudara, iman kepada iman. Mungkin nanti kita agak drop sedikit ya. Tapi datang lagi sama Tuhan, bangkit lagi. Saya ingat dalam masa-masa keterpurukan saya juga ngalamin saudara. Seperti Petrus, kayak sudah mau tenggelam saudara. Terus tiba-tiba dalam saat teduh saya baca satu firman Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan temboknya itu terlalu tinggi. Mana janjimu yang ketika engkau berkata datanglah. Saya udah pernah saksi di sini mungkin ya Sis Ola ya. Yang saya diundang kesaksian pujian di penjara loh saudara. Belum pernah ya? Nah di penjara. Saya udah gak mau. Karena saya udah tahu saudara ketuaan saya ini membuat orang menolak saya. Jadi saya bilang sama yang undang, Pak mohon maaf. Saya kalau diundang sebagai artis rohani kayaknya udah gak pantas deh Pak. Saya sudah tua Pak. Oh gak apa-apa ibu, gak apa-apa. Kan rupanya dia dengar saya artis rohani yang gak pernah menetapkan budget. Karena saya hamba Tuhan saudara. Supaya itu alasannya, ada modus rupanya saudara ya. Jadi mengundang karena gak banyak permintaan. Tapi satu yang saya tanya, Pak ada artisnya gak datang? Gak ada. Ibu sendiri, oh kalau saya sendiri kan gak masalah saudara ya. Tapi karena ini lembaga binaan, saya pikir kan di sana kan pasti apalah ya susah gitu ya. Jadi saya berusaha juga menyetarakan lah keadaan saya. Biasanya kalau saya diundang artis rohani saudara, nyalon dulu saudara. Bikinlah jambul saya tinggi-tinggi, pakai baju-baju glitter-glitter saudara ya. Ini enggak, saya berusaha sesederhana mungkin datang. Sampai di sana suami saya di parkiran nunggu, janji 2 jam lagi saya akan keluar. Karena kan susah masuk ke sana saudara. Semua disita, handphone apa semua, enggak boleh bawa saudara. Ternyata sampai di pintu acara auditoriumnya saya kaget saudara. Ini kan khusus pria. Datang rombongan dari lembaga binaan wanita. Semuanya kayak Syahrini. Yang dari wanitanya nyalon dulu saudara. Lalu saya mikir loh ini yang mana artisnya saudara. udah takut dulu saudara. Aduh udah kena mental nih saudara. Terus saya lihat di acaranya. Oh ada artis lain. Tapi gak apa-apa saya duluan. Karena saya bilang jam 12 tank saya harus keluar dari tempat ini. Saudara saya begitu ada artis lain. Gak dianggap sama IO-nya saudara. Waktunya saya maju gak dipanggil. Diduluankan yang artis yang glowing saudara. Aduh saya sudah bilang. Aduh Tuhan sakitnya hati ini Tuhan. Angin sakalnya gak berhenti-berhenti Tuhan. Umur kuku juga ditambah. Udah aku bilang aku tua dia masih mau datang. Ternyata ditipunya aku Tuhan. Ya sampai di situ kan saudara. Nah begitu saya naik. Kelihatan sekali tuh MC-nya kalau ngomong sama saya. Enggak nganggep sama sekali saudara. Kan kita berasa ya kalau orang tuh gak respect tanda petik kita tamu gitu ya. Oh iya nanti saya panggil.
saya gilirannya kapan? Saya takut suami saya marah di luar, saudara, nggak bisa dihubungin soalnya ini dia. Dia kan nanti bingung, kok nggak keluar-keluar, apa sudah diekstradisi nih? Nggak keluar-keluar, saudara ya. Jadi kan, terus saya bilang gini kan, saya kapan? Ini harusnya saya sudah. Oh tunggu saja. Tahu saudara, saya itu diundang ke depan, mohon maaf. Menurut saya dia tidak respectful sama sekali, saudara. Itu bahkan beberapa menit sebelum bunyi kering, jadi sudah saya nyanyi bunyi kering. Saya pikir bunyi apa itu? Rupanya ada waktu-waktunya, mereka harus masuk lagi ke sel-sel untuk di absen. Kan soalnya ini acara terbuka, saudara, mau ada yang melarikan diri kan, saudara. Jadi artinya, aduh tuh saya save by the bell, saudara. Aduh kalau enggak saya akan kesaksian pujian, enggak ada orang di ruangan itu, saudara. Dan sebelum kejadian itu saya lihat ada seorang ketika ada rombongan, nggak tahu ini kesalahannya apa nih, teman-teman satu selnya kesaksian pujian vokal grup nyanyi kan lagu rohani, temennya di sana teriak-teriak, diam kau munafik, ih kok ngeri sekali keadaannya, saya pikir. Tuh diseret orang ini, saudara, saya ngeliat diseret orang yang teriak-teriak ini, ngomong ngatain temennya yang lagi vokal grup di depan nih, saudara. Saya bilang, aduh Tuhan jangan biarkan dia keluar kalau aku nanti naik di atas. Jangan-jangan nanti dia kalau keluar dia bilang, turun kau tua, udah turun kau tua. Dia ngomong gitu, turun kau munafik, turun. Waduh itu saya takut, dia minta ampun, saudara. Giliran saya, kepalanya, saudara, kepala penjaranya itu sudah kayak tidur. Padahal tadi waktu artis, dia gini saudara ya, tapping-tapping. Pas saya kesaksian pujian, saya lihat dia sudah tertidur, saudara, saking lamanya. Oh Tuhan Yesus. Terus yang lain saya udah make-up gitu kan. Saya maju ke depan. Saya lihat orang itu udah keluar, saudara. Deg-degannya saya kesaksian. Udah keluar dia, karena lama banget tunggu sampai saya ada di depan. Saya kesaksian, gak ada yang dengerin. Tapi begitu saya naikkan pujian, kasih yang sempurna, itu nyanyi udah dengan iman, saudara. Saudara, tiba-tiba yang tadi gak dengar tuh ngeliat ke depan. Langsung pada tangannya gini. Sudah kayak konser kami, saudara ya. Ternyata Celidik Punya Selidik itu salah satu lagu kesayangan mereka ketika mereka ada di ruang-ruang mereka masing-masing. Tapi keluar dari situ saya nangis. Suami saya marah lagi, kok gak keluar-keluar kamu, ngapain aja di dalam gitu kan. Kasih kabar dong, gak bisa kasih kabar, handphone semuanya disita, saya bilang. Tapi waktu saya di ruang doa, saya nangis, saudara. Tuhan, kau kan tahu keadaanku, angin sakal. Gak mungkin Julita, gak mungkin. Mau dilawan, Tuhan gak tolong. Tuhan kan masih suruh terus jalan kan, saudara. Kenapa, saudara? Saudara lihat bagian terakhir ya. Ini ayat mungkin sering slip ya. Matius 14:22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Itu di awal ya, mendahulunya ke seberang. Sementara itu yang menyuruh orang banyak pulang. Kenapa saya tampilkan ini? Supaya saudara tahu bukan hanya Petrus yang melihat kejadian itu. Ada murid-murid di kapal. Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ya, Yesus sudah ngajarin, kamu kurang percaya. Little faith-nya itu benar-benar trust-nya little. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Angin itu gak reda waktu Petrus jalan sama Tuhan Yesus ke perahu. Dikatakan di sini, lalu mereka naik ke perahu, baru anginnya reda. Saudara tangkap ini? Bukan waktu ketemu Tuhan Yesus, terus dia muncul, terus anginnya reda. No. Jadi waktu dia jalan sama Tuhan Yesus pun, saudara, angin sakalnya masih ada. Persoalannya masih ada. Kita pegang tangan Tuhan Yesus, kita pegang janji Tuhan Yesus, persoalannya masih ada. Angin sakalnya masih terus menghadang kita, membuat kita seolah gak bisa maju. Tapi percayalah, bersama Yesus tetap bisa maju sampai naik ke perahu. Begitu sampai di perahu, baru anginnya reda. Tangkap ini, saudara. Jadi jangan kita berpikir, oh sudah dapat ayat firman Tuhan, terus selesai. Seringkali gak seperti itu, seperti yang saya alami. Saya nangis di depan Tuhan, saya bilang, Tuhan, temboknya terlalu tinggi, keangkuhan manusia, preferensi, popularitas. Aku gak bisa, Tuhan. Temboknya terlalu tinggi, keangkuhan manusia. Tapi apa yang Tuhan bilang, ayatnya muncul, itu yang mau ku pegang supaya dia ngomong sama aku, you have great faith. Tuhan bilang dalam kitab Samuel dikatakan, dan Mazmur 2 kali ada di Alkitab, bersama aku engkau akan lompat tembok.
Sesudah itu saya masih pegang firman Tuhan, saya jalan. Itu masih angin sakal saudara, nggak selesai. Masih banyak penolakan demi penolakan. Tapi begitu naik perahu, waktunya kata Tuhan melaju. Selesai semuanya dan saya lihat kemuliaan Tuhan. Itu di kisaran usia saya mungkin sekitar masih di bawah 50 terjadi itu. Kan udah no hope lah ya saudara ya. Di bawah 50 loh, udah kayak begitu ngalamin. Tapi puji Tuhan, bentar lagi aku ulang tahun saudara. Umurku mau 58. Dulu aku malu loh ngomong. Dulu aku malu kalau ngomong umur, malu. Kalau bisa jangan ditanya. Kalau sekarang justru aku ngomong, hey saudara-saudara, brother and sister, sebentar lagi usia aku 58. Artinya apa? Angin sakal yang berusaha menghalangi aku dengan kata-kata usia, popularitas bisa dilalui bersama Tuhan Yesus. Naik ke perahu, melaju sampai ke daratan. Nah saudara, bagian terakhir itu saudara tentang iman kolektif. Ya, seringkali kan kita ngerasa nggak kuat. Maka saudara perlu yang namanya iman kolektif ya. Saudara lihat di sini kan, tadi sudah kita baca, murid-murid lain menyembah, sesungguhnya engkau anak Allah. Saya tuh berpikir begini loh saudara. Iman kolektif itu, waktu Petrus ngalamin itu, murid-murid di perahu, saya percaya mereka juga doain Petrus. Jadi Petrus gak sendirian saudara. Kuatkan dia Tuhan, itu kan teman-temannya juga saudara ya. Kuatkan. Itu seperti dalam Markus pasal 2 ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka. Ya, hai anakku dosamu sudah diampuni. Seringkali kita ngerasa gak kuat. That's okay saudara. Tapi jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kita butuh teman-teman lain untuk nopang kita. Saya sekarang sampai di titik ini saya berpikir, ini bukan saya sendiri Tuhan. Pasti ada orang-orang yang doain saya. Itu yang namanya iman kolektif. Kita butuh orang lain saling bergandengan, maka kita akan lebih kuat. Orang lumpuh ini kalau tidak ada 4 orang bawa dia gak bisa ketemu Tuhan Yesus. Dia gak bisa survive jalan di atas air. Tapi karena ada yang nopang, dia bisa survive. Amin saudara. Nah, saya akhiri dengan kesaksian tentang anak saya yang sudah pernah saya ceritakan. Anak saya yang galau sekali waktu kerja di Singapura saudara. Hampir every week dia pulang galau. Tapi yang saya lihat, segalau-galaunya dia, gak bisa lihat Tuhan kayaknya gak bekerja, memang aku gak layak, kan dia selalu ngomong gitu kan. Tapi dia masih datang sama orang tuanya, untuk apa? Sama-sama doa, selalu bilang doain aku ya Ma. Walaupun nanti kayak mau nyerah lagi, kayaknya aku udah gak tahan, doakan aku ya Pa. Makanya dia pulang, itu apa? Butuh kekuatan yang dia butuh lihat kita langsung. Dan saya tahu iman kolektif itu bicara apa? Pendoa-pendoa di gereja doain. Makanya saya percaya, saya lihat Tuhan Yesus. Ya, saya lihat mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, anakku ini pasti sukses. Walaupun keadaan itu kayaknya seperti angin sakal. Dia gak bisa maju saudara, dia terpuruk. Tapi aku merasa ketika aku lihat Tuhan Yesus yang bawa dia ke sana. Mata Tuhan Yesus lihat, datanglah, pasti bisa datang. Dan saya datang sama Tuhan, terus Tuhan diberikan ayat. Tuhan berikan begini saudara, anak paling besar itu berkatnya double portion. Makanya saya bilang, saya klaim. Jadi saya juga sebenarnya bukan hanya dia yang jalan di atas air, saya pun sedang jalan nih saudara. Bukannya persoalan dia, ya anak-anak muda di sini kalau kau bilang kau ngalami kena mental, orang tuamu pun kena mental sama kok. Jadi artinya apa? Sama-sama susah gitu ya. Doa Tuhan berkat 2 kali lipat ganda. Ada sesuatu yang mau dihalangi iblis, aku patahkan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya singkat cerita, anak saya ini sekarang sudah pulih, recovery, bahkan melayani Tuhan, tambah bonus melayani Tuhan. Belakangan saya baru melihat begini saudara. Saya baru hadir di sebuah persekutuan. Ya, hadir di sana seorang pramugari. Nah pramugari ini cerita, dia pramugari maskapai budget yang sering dipakai anak saya biar bisa sering pulang ke Jakarta dari Singapura. Dia itu saudara sebelum terbang doa dulu jam 5 pagi ke gerejanya loh. Bayangin loh, saudara bisa bayangkan gak itu? Pramugari, belum terbang, doa dulu. Dia bawa urapan saudara di pesawat itu. Jadi saya bilang gini, sekarang saya ngerti bukan hanya doaku yang membuat anak kami.
bukan doa orang tua saja, ada iman kolektif. Orang-orang yang juga datang sama Tuhan punya belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Jadi sama-sama. Saudara sedang ibadah di tempat ini nggak terjadi gini saja di alam rohani ini ngalir nih ke bawah ini urapan-urapan, orang lagi ngemol, orang apa, ada yang lagi susah, ada yang nggak tahu ngapain, mungkin menghibur dia dengan kemol, itu iman kolektif saudara untuk nolong dia untuk tetap dia bisa jalan di ikut Tuhan. Apalagi kalau kita ada dalam komsel, ada teman-teman yang doa yang paling efektif adalah doa di komsel, bukan didoakan hamba Tuhan terkenal. Patahkan itu saudara. Doa yang paling efektif itu doa komsel. 2-3 orang berkumpul. Kalau 2 atau 3 orang berkumpul paling kenal, paling tahu, paling peduli, paling sayang. Doa sama Tuhan Yesus. Itu doa yang paling luar biasa. Iman yang kolektif. Jadi hari ini kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Amin. Mungkin kita lihat kita lagi gak susah. Tapi ada orang lain susah. Mari pemain musik maju ke depan. Ada orang lain yang susah yang ketika kita mau menyingkirkan sedikit waktu kita untuk dia. Jadi tolong. Saya bilang, saya datangin pramugari ini. Saya bilang, terima kasih ya. Kamu sering trayek Singapura, Jakarta. Paling sering. Terima kasih ya. Untuk doamu juga sudah topang anakku. Terima kasih, terima kasih. Nah saudara, hari ini kita datang sama Tuhan saudara. Saya juga hari ini bersyukur sama Tuhan. Terima kasih udah ada angin sakal. Kalau gak ada angin sakal aku gak bisa ada di sini. Orang-orang pada bilang diberkati dan terima kasih dengarnya sesudah aku naik di perahu. Bukan ku dengar waktu masih ada angin sakal. Jadi benar-benar bukti yang tidak kulihat. Tapi ternyata pegang tangan Tuhan itu saudara. Itu adalah keputusan yang paling tepat. Lihat apa yang Tuhan lihat. Dia bilang datanglah. Kita jalan di atas dia bilang datanglah. Pasti kita bisa akan lalui semuanya. Amin. Maka kita datang kepada Tuhan kita katakan. Ku percaya janjimu ajaib, bahkan terlalu ajaib Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah pada Allah yang kuat. Dalam kekuatan Hanya segalanya bagiku. Janjimu ajaib. Kami berserah kepada firman-Mu, kepada janji-Mu ya Tuhan. Dalam kehidupan Aku berserah di dalam kekuatan ku percaya. Hari ini mungkin kau sedang jalan di atas air. Katakan kepada Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Aku percaya Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak lagi ada masalah, topang teman-temanmu yang sedang mengalami seperti Petrus. Di dalam Topang mereka untuk mereka kuat jalan bersama Tuhan. segalanya bagi Percaya. janjimu Kalau Engkau berkata datanglah, kami bisa datang Tuhan. Kalau Engkau berkata I am that I am, we trust you God.
lama kami harus jalan di atas air Tuhan. Kami tahu bahkan sebelum kami naik ke perahu menuju ke perahu yang sudah jelas ada destinasi di sana. Tapi masih ada angin sakal itu Tuhan. Tapi asalkan Yesus beserta kami tidak takut. Kami pasti akan naik perahu dan bisa terus melaju sampai ke destinasi kami. Meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terjadi mujizat bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Saya boleh lihat tangan-tangannya diberkati pada siang hari ini, puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mentundukkan kepala sekali lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu iya dan amin dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu Tuhan tertanam, bertumbuh, berbuahnya untuk guna kemuliaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memberi yang terbaik. Kami akan memberikan juga mengembalikan persepuluhan Tuhan. Biarlah Engkau tilik dari tempat maha tinggi dan balas berkat sesuai dengan janji-Mu. Dan kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Multimedia dipersilakan. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 28 Juli 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Esra Manurung. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all. Only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my life. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. The stone has rolled away. Puji nama Tuhan. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah pada siang hari ini. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord, oh praise the name. Say, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore.
dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saat ini saya mengajak kita semua doa sepakat untuk bangsa negara kita dan juga untuk rumah kita GBI Wow. Mari kita satukan hati. Sekian Allah Bapa. Tuhan Allah Bapa bertahta dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus kayak mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami Tuhan. Bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kau hidup ada di dalam kami semua Tuhan. Sesuai dengan iman kami, sesuai dengan iman kami kepadamu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah dibenarkan, kami sudah dikuduskan lewat karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sepakat, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami memberkati bangsa Indonesia, rakyatnya diberkati Tuhan. Kami bukan bangsa yang kekurangan, tapi kami bangsa yang memberi kepada bangsa-bangsa lain. Kami memberkati pemerintahan kami. Roh takut akan Tuhan ada pada pemerintahan kami, dari yang tertinggi hingga terendah, hingga yang ada di daerah-daerah. Dan kami juga memberkati pemimpin rohani kami, Pak Niko Nyoto Raharjo beserta wakilnya, Gembala Rayon CK9 Pak Sony Waplau dan Pak Handri, juga gembala kami di GBI Wow Pak Iwan Wijaya dan Ibu Ola. Tuhan, mereka adalah pemimpin-pemimpin kami. Firman Tuhan berkata, berkat itu turun dari janggut Harun hingga ke jubahnya. Kami pun diberkati lewat pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih banyak Bapak. Visi gereja GBI Gatot Subroto dipertajam sesuai dengan rancangan Tuhan buat gereja ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga memberkati gembala di tempat kami, Pak Iwan Wijaya dan Ibu Ola. Tuhan, kami mengucap syukur buat gembala yang hatinya melekat kepada Engkau ya Bapa. Kami memberkati keluarganya, kami memberkati usaha pekerjaannya, kami memberkati anak-anaknya. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan anak cucu mereka perkasa di bumi ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dan kami berdoa khusus juga buat Ibu Ola sama juga dengan Pastor Julita Malik Tuhan. Mereka adalah pejuang, juga pastor, mereka adalah messenger yang Tuhan tempatkan dimanapun mereka ditempatkan atau ditugaskan melayani. Bapa, apapun yang keluar dari mulut mereka adalah firman. Firman itu yang akan memerdekakan orang. Firman itu yang akan memberikan orang-orang kelegaan. Dan firman itu yang akan menyembuhkan banyak orang. Kemanapun mereka berada, pasti jadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat GBI Wow ya Tuhan. Semua programnya Tuhan berkati. Dari kids, teens, program doa pagi, pemuritan, PD, semua juga ibadah raya. Tuhan, kami memberkati semua program GBI Wow. Jemaatnya pasti diberkati, pasti bertumbuh. Firman yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan bertumbuh, berakar kuat. Sehingga kami semua mampu berjalan di atas air. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus. Ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi